Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa syahrul Ramadan ala jami'i syuhuril am wa ajzala fihil imtinan wal ifdala wal in'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkatnya kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sudah jelas bahwa tujuan utama berpuasa adalah menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak baik. Dan tidak hanya di situ saja, puasa juga mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa lainnya. Di antaranya, yang pertama adalah puasa mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya, tetapi khusus untuk puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Jika Allah yang akan membalasnya, maka betapa banyaknya dan betapa besarnya pahala yang kita dapatkan. Maka dari itu, janganlah sesekali kita meninggalkan puasa, karena perbuatan itu sangat merugikan bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah puasa menjadi perisai dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah menjadi perisai seorang hambanya dari api neraka. Dari hadis tersebut, perisai yang dimaksud adalah perisai yang melindungi kita dari api neraka. Maka dari itu, semakin rajin kita berpuasa, semakin kuat pula perisai yang kita buat. Maka alangkah ruginya jika kita tidak berpuasa. Karena apa? Karena dengan rajin berpuasa, semakin kuat perisai yang kita dapatkan. Yang ketiga, ada puasa membersihkan hati dan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seorang hamba yang sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor atau marah. Jika ada yang mencacinya, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika ada orang yang mencaci kita atau menghina kita, janganlah kita balas dengan amarah. Janganlah kita balas dengan cacian, maka balaslah dengan bersabar. Karena apa? Karena jika orang lain mencaci kita, sesungguhnya ia telah gagal menunaikan ibadah puasanya. Ia telah mengurangi ibadah puasanya. Sungguh, itu adalah perbuatan yang rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan jadikan puasa ini hanya sekedar ibadah tahunan. Tetapi, mari jadikanlah puasa ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan karakter kita menjadi karakter yang kuat, karakter yang sehat, dan karakter yang bermanfaat. Maka dari itu, mari jadikanlah puasa ini dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi generasi yang terbaik, generasi yang sukses, dan manfaatkanlah ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah dan amalan kebaikan lainnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.